Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Selamat malam untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, saudara saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap bersama dengan keluarga tercinta dan tetap konsekuen ya, berdasarkan kepercayaan kita masing-masing tentunya. Amin ya. Dan semoga kedepannya rezeki teman-teman itu bertambah luas dan bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, dan bisa berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Amin ya. Jadi teman-teman ya, pada video ke-6 ya hari ini, admin ingin berbagi sebuah video informasi sekaligus video update terbaru ya terkait Bryce, yang mana ternyata ya Bitger kini ya, Bitger Bryce melalui Bitger Ventures itu sudah resmi teman-teman ya, menjadi semacam, kalau kita bisa katakan, bandar lah ya, bandar proposal proyek, yang mana Bitger Ventures punyanya Bitger itu bisa menerima proposal dari perusahaan lain untuk diberikan bantuan keuangan. Nah ini tentunya bisa menjadi salah satu tanda ya bahwasanya Bitger itu punya banyak uang teman-teman ya, punya banyak uang, punya banyak modal, dan tentunya banyak investor-investor swasta yang menopang perusahaan Bitger Ventures. Dan tentunya hal itu sepertinya ya, kalau kita berbicara harga Bryce yang sekarang, hal itu sepertinya sangat berpotensi ya, bahwa kita bisa berkata ya, atau mengandai-andai bahwasanya Rp1 is easy ya, Rp1 mudah untuk Bryce kalau kita lihat pergerakan atau sepak terjang dari perusahaan Bitger Ventures. Oke teman-teman, kita langsung to the point saja ke harga terbaru daripada Bitger Bryce. Nah sekarang kita masuk di bagian harga dulu ya untuk Bitger Bryce. Untuk harganya sekarang itu 0,000004 atau ada 60 teman-teman ya, dalam bentuk dolar ya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di grafik harian time frame 1 jam teman-teman ya, admin ambil di time frame 1 jam aja. Di sini kita lihat untuk harganya sangat sideways teman-teman ya. Nah diperhatikan di sini di grafiknya. Di sini kita lihat di time frame 1 jam di garis merah ini itu lagi sideways cenderung turun teman-teman ya, di kisaran harga 4050 4059 ya. Nah jadi untuk resistensi dari Bitger Bryce di harga sekarang di time frame 1 jam itu berada di harga 0,004000 teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia bisa turun di 0,0440 itu sangat berbahaya ya, itu bisa tembus jebol lagi ke angka berapa ya di sini, 4003 lah, seperti itu ya. Nah, tapi ketika dia sideways di sini dan ada pantulan, itu bisa kembali ke harga di resistensi di 4200 ya, di sini di bagian sini teman-teman ya. Nah, karena kemarin kalau kita perhatikan tadi ya, hari ini dia sempat menyentuh di 4173, kemudian turun ke harga 4039. Jadi kalau kita lihat dari secara keseluruhan chartnya, ini masih dalam kondisi sideways, cenderung turun. Dan kita lihat penurunannya di KuCoin itu minus 2,31%. Tapi apapun itu, ini hanyalah sebuah prediksi di chartnya teman-teman ya. Segala sesuatunya bisa berubah karena dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita lihat kebanyakan pump-pump itu terjadi karena news yang positif teman-teman ya. Dan kita lihat untuk harga sekarang itu bukanlah menjadi patokan, karena kita lihat berbagai macam kemitraan, berbagai macam proyek yang sudah dibangun oleh Bitger Ventures itu sepertinya bakalan ada momentum yang bisa membom harga daripada Bryce ya. Nah kebetulan di sini kita lihat mudah-mudahan saja besok ya Bryce itu bisa breakout ya ke harga di sini 4430. Kalau dia bisa kuat sampai di sini itu potensi naik lagi sih teman-teman ya. Nah
Ya, tapi untuk saat sekarang ini belum ya, karena kita lihat newsnya sepertinya tidak berpengaruh banyak sih sebenarnya teman-teman. Oke, kita langsung to the point saja ke news positif. Nah, di sini di Bitgear Ventures teman-teman ya, baru-baru saja Bitgear Ventures memposting sebuah kejutan ya untuk Army Bryce. Di sini katakan we are currently accepting proposal for funding opportunity if your project has a recruitment or financial support. Please submit an application for consideration. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris saya lumayan bagus sih teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, di sini katakan saat ini kami menerima proposal untuk peluang pendanaan. Jika proyek Anda memerlukan dukungan keuangan, kirimkan aplikasi untuk dipertimbangkan. Nah, di sini teman-teman wajib untuk mendaftar di bitgear.com kalau teman-teman punya semacam proposal ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita maknai apa yang dikatakan melalui terjemahan ini, di sini dikatakan Bitgear Ventures itu seperti jadi bandar teman-teman ya. Apabila ada perusahaan lain yang ingin mengajukan proposal untuk mendapatkan peluang pendanaan, silahkan hubungi Bitgear Ventures. Kan logikanya seperti itu, bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi misalkan teman-teman punya proyek dan memerlukan uang atau dukungan keuangan, kirimkan aplikasi untuk dipertimbangkan ke Bitgear Ventures. Jadi kita bisa mengambil sebuah analisis bahwa Bitgear saat ini boleh dikatakan adalah semacam bandar ya. Boleh dikatakan semacam bandar proyek sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa Bitgear itu adalah semacam bandar proyek yang otomatis di dalam bandar proyek ini, di dalam Bitgear Ventures ini, itu banyak investor-investor swasta yang membackupnya, sehingga otomatis banyak uang untuk pendanaan sebuah proyek. Nah, kalau hal ini terjadi terus-menerus, teman-teman ya, anggaplah seperti ini. Anggaplah seperti ini, misalkan ada sebuah perusahaan ya yang butuh dukungan dana daripada Bitgear Ventures. Nah, misalkan Bitgear Ventures meminjamkan dana kepada perusahaan itu, tapi dengan satu syarat harus menghold jumlah Bryce sekian. Nah, logika seperti itu ya, atau mempromosikan token Bryce kepada karyawan. Nah, itu kan bisa terjadi itu kan bisa terjadi teman-teman ya, adopsi besar-besaran Bryce secara alami dari para perusahaan-perusahaan yang ingin bermitra dengan Bitgear Ventures. Nah, ini sebenarnya diharapkan, apalagi pernah dikatakan bahwa Bitgear Ventures itu akan membackup 100% token Bryce. Ini luar biasa ya, makanya admin katakan harga yang ada sekarang itu bukanlah patokan bahwa harga itu akan selamanya itu. Ya, bisa jadi besok atau lusa ada bom ya daripada Bryce untuk meningkatkan harga atau mengkatrol harga. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin banyak yang bertanya, kalau memang Bitgear Ventures ini punya banyak uang, kenapa tidak ngepump di pasar? Kenapa tidak langsung pump saja harga daripada Bryce? Itu rugi teman-teman ya. Itu rugi. Hanya sekali pump, harga akan turun kembali. Kalau logika seperti itu. Sedangkan kita lihat Project Bitgear ini adalah jangka panjang. Bagaimana mereka membangun sebuah keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Bagaimana mereka membangun keseimbangan antara harga dengan proyek yang ada, supaya pondasi dari Bitgear itu kuat, sehingga pada saat nanti harganya pelan-pelan naik, itu akan susah untuk turun. Ataupun kalau turun itu tidak dump terlalu jauh teman-teman, karena mereka punya pondasi utility yang kuat. Mereka punya holder yang banyak. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh Bitgear, karena Bitgear ini memang adalah sarana investasi untuk jangka panjang teman-teman ya. Itu yang wajib Bapak Ibu teman-teman holder ya Bryce pahami. Nah, kemudian di sini ya teman-teman perlu ketahui bahwa salah satu gebrakan juga dari Bitgear Bryce yaitu di bagian exchange-nya ya. Kita lihat ya, Bitgear Exchange sedikit demi sedikit melisting satu persatu token yang ada di dunia cryptocurrency. Ini menandakan bahwa salah satu project daripada Bitgear itu bagaimana Bitgear Exchange itu bisa bersaing dengan bursa seperti Binance, KuCoin ataupun Bitfinex atau Bybit teman-teman ya. Gethio itu mereka ingin bersaing seperti itu. Kenapa? Karena dengan Bitgear Exchange-nya maka token Bryce juga akan laku keras di pasaran. Ya, akan laku keras di pasaran ketika Bitgear Exchange ini sukses. Nah, kita lihat langkah yang luar biasa di sini adalah Bitgear akhirnya melisting Floki Inu di
exchange Bitgear teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sih ya menurut admin pribadi. Bahwasanya memang ya Bitgear Bryce punya banyak project untuk jangka panjang. Jadi bagi holder ya it's okay ya, kita tenang, tetapi teman-teman wajib tetap Dior ya. Nah, kemudian kabar gembira lainnya itu datang dari Keybrace teman-teman ya. Di sini kita lihat ya dari Keybrace sendiri, dari Keybrace itu sendiri di sini dikatakan bahwa sudah ada pembuktian dari tim pengembang daripada Bryce, yang mana mereka ini sepertinya mengatakan bahwa perwakilan kami akan pergi ke Cina minggu depan untuk mengunjungi pabrik dan melihat mobil baru. Artinya ini dibuktikan. Jadi benar-benar minggu depan tim Bryce itu akan berangkat ke Cina dalam rangka pengembangan kerjasama Keybrace, mengunjungi pabrik dan melihat mobil baru. Nah, seperti ini teman-teman ya kondisi utility yang dimiliki oleh Bryce, sehingga kita masih yakin ya bahwa Bryce itu adalah salah satu token ya untuk investasi long term atau jangka panjang. Tapi sebelum admin akhiri video ini, disclaimer konten ya, seluruh video yang ada di channel ini bukanlah saran keuangan yang memaksa atau mempengaruhi teman-teman untuk membeli dan menjual kripto tertentu. Tetap Dior, riset sendiri, dan keputusan untuk membeli dan menjual itu di tangan Anda karena uang Anda sendiri. Kerugian dan keuntungan Anda yang menanggungnya. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.